Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap tuntunan-Mu dalam setiap langkah kami. Kami sungguh-sungguh percaya Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang nyata, Engkau Tuhan yang berbicara di tengah-tengah umat-Mu. Sekali lagi Tuhan, biar Engkau yang berhembus dan biar Engkau yang berbicara dalam kebenaran-kebenaran-Mu dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya mau minta tolong dari jemaat. Oke, saya mau minta 3 orang penari, 4 orang penari. Dan saya mau minta 2 orang jemaat membantu saya sebelum saya mulai berkhotbah. Oke, saya boleh pilih ya, saya boleh pilih siapa saja ya. Saya boleh pilih, silakan, mari bangkit berdiri sayang. Satu lagi dari sisi kanan ya, saya mau pilih ya. Gak mau yang kenal ya. Gak mau yang kenal, siapa ya? Oh, Bu Oinike, silakan Ibu, mari maju ke depan, bantu saya. Silakan maju ke depan semuanya. Ya, hari ini sebelum kita memulai, saya mau buat sedikit permainan ya. Permainannya mudah, jadi nanti ada penari di depan menunjukkan gerakan. Nanti disambung sampai ke belakang. Oke, sampai sini paham ya? Misalkan saya posenya angka 2 gitu. Nanti belakangnya harus ikutin angka 2, bukan angka 3. Kalau angka 3 salah, oke? Ya. Ajeng yang di sini, Christian yang di sebelah sana ya. Semuanya hadap belakang dulu, Randy hadap belakang, Cintara hadap belakang. Ajeng ke kiri dikit, kita agak blocking. Saya nggak bisa kalau nggak blocking. Nah, cakep. Christian yang paling depan. Ibunya sama adiknya hadap ke belakang, oke? Nanti Ajeng toel ke Sintara, tepuk-tepuk, berikan gerakan. Sintara harus ikuti dengan persis, gampang ya? Paham ya semuanya ya? Oke, gerakannya saya bisikan ke penarinya. Oke, kita coba dulu yang pertama ya. 1, 2, 3, silakan. Langsung dicoel satu-satu. Ya, kita lihat dulu gerakannya sama atau enggak. Ya, langsung lihat Bu. Nah, mantap, mantap. Oke, ya, hafalkan baik-baik, lanjutkan. Oke, lanjutkan ke selanjutnya. Coel dulu, lanjutkan. Iya, lihat saya gitu, bilang. Lihat saya, gini, ya. Mantap, oke, nice. Oke, keren banget. Jangan nyontek Ibu, jangan nyontek. Nggak boleh nyontek, oke, mantap. Oke, next. Oke, mantap, ini luar biasa. Inilah. Tunggu dulu Randy, sabar Randy. Silakan yang paling terakhir maju paling depan. Oke, luar biasa. Silakan. Ini nggak malu-maluin, nggak apa-apa, keren. Terima kasih. Ayo, 1, 2, 3. Mantap, jangan nyontek, nggak boleh nyontek. Oke. Oke, good, nice, luar biasa. Oke. Saya mau tanya. Oke. Tadi di tengah-tengah gerakannya sama nggak? Kenapa dia bisa? Kamu penari? Penari, saudara. Kita kalau nari, oke, terima kasih, duduk. Tadi yang di sebelah kanan lancar ya. Nggak usah lihat gerakannya, dia tahu, aku tahu gerakan itu. Kenapa? Karena tahu. Yang di sisi sini tadi luar biasa. Yang depan gerakannya sama, Bu Oinike bukan penari saudara. Berusaha sungguh-sungguh dia. Pokoknya tadi Bapak Christian ke kanan, aku ke kanan, terus pokoknya kayaknya gini lah, kayaknya muter lah. Tapi di akhir, bener lagi nggak? Bener lagi, kenapa?
Karena dia penari. Seringkali buat saya gini ya, dalam Tuhan sama Tuhan, kita itu sering kebanyakan dengar katanya, bukannya besar. Tapi kita lupa dengar katanya Tuhan. Kita seringkali dengar sama banyak orang, kita dengar, oh katanya Ibu Iin, kita ini harus deklarasi. Tapi kita lupa katanya Tuhan apa. Jadi seringkali kita ngikutin kira-kira. Tidak merendahkan Bu Oinike yang membantu saya hari ini. Dia kira-kira. Gerakannya apa dia kira-kira? Oh gerakannya kayak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Waduh di tengah-tengah dia sudah lupa gerakannya. Puji Tuhan, orang yang paling belakang penari. Dia kenal tariannya. Dia tahu tariannya. Tarian itu ada set-setnya saudara. Namanya tadi Fisher of Men, penjala manusia. Jadi kita merem pun semua berderet, kita semua tahu gerakannya. Ada gerakannya apa? His mighty side, di sisinya Tuhan. Kita merem semua nih, kita merem, penari kita jajar gitu ya. Kita merem, kita nggak tahu saling lihat. Gerakannya pasti sama. Kenapa? Kenal dan tahu. Kalau Elion teriak, ada teriakan dia berantem sama cicinya. Ada teriakan karena Mbak Karti mau belanja ke Indomaret, saudara. Dia marah, pokoknya kalau kamu mau jajan harus izin sama saya. Teriakannya beda. Tapi saya bisa bedain, kenapa? Kenal. Kita masuk dalam firman Tuhan, oke? Kejadian 2, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Ini yang dikatakan Tuhan kepada Adam. Oke, Tuhan ngomong sama Adam. Jangan kamu makan buahnya. Ya, kita semua tahu ceritanya. Ada Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan berpesan jangan dimakan buah yang itu, jangan dimakan. Oke. Tuhan ngomong ke Adam. Janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari kamu makan, pastilah engkau mati. Ini yang ditangkap oleh Hawa. Kita lanjutkan. Kejadian 3 ayat 2 sampai 3 dikatakan gini. Ular nanya sama Hawa. Hawa, emang Tuhan ngomong apa? Hawanya ngomong, jangan kamu makan ataupun raba, jangan disentuh, ditambahin sama dia. Entah Adamnya semangat, entah Adamnya nambahin bumbu, tapi setidaknya pesannya nambah sedikit di sini ya. Tuhan gak bilang jangan sentuh. Betul ya, persis ya, ayatnya bilang ya. Tuhan gak bilang jangan sentuh, tapi dia bilang jangan kamu makan, jangan kamu raba nanti kamu mati. Bahkan kalau dalam versi-versi bahasa Inggris yang lain, jangan deket-deket katanya gitu. Nanti kamu deket-deket di samping buahnya kamu mati katanya. Tapi ada bahasa yang ditambahkan di sini. Ada pesan yang ditambahkan di sini. Kalau kita main game pas retret atau kita ice breaking, kita misalkan susun 10 orang ya, kita susun 10 orang. Pesan dari orang nomor 1 sampai orang nomor 10 biasanya beda. Kecuali tadi, ini memang Mahanaim ini hebat. Mungkin di tengahnya dia bingung, tiba-tiba ujungnya Tuhan tolong. Nah itu Mahanaim memang. Kita ini gak pernah miskom, hebat emang kita, hebat. Ini ajaib memang Mahanaim. Di tengahnya dia bingung, waduh ini gerakannya apa tadi? Ujungnya Tuhan menolong, gerakannya tetap sama. Ternyata dia tahu gerakannya, hebat. Tapi sekali lagi ada pesan yang ditambahkan. Lanjut, kita lanjut ya, slide kedua. Ini yang Tuhan katakan kepada Musa, oke? Tuhan bicara kepada Musa, dikatakan gini, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ini janjinya Tuhan. Tuhan berjanji, aku akan bebasin kamu, oke? Tapi ngomongnya ke Musa, oke lanjut. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Ini yang Musa sampaikan ke bangsa Israel. Lanjut ya. Puji Tuhan, pesannya masih sama di sini ya. Hari ini kamu telah keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Beda kalimat,
tapi poinnya sama. Paham ya? Sampai sini paham ya? Saya nggak terlalu cepat ya. Tuhan bilang ke ke Musa, Musa, kamu ini bangsamu akan dikeluarkan dari perbudakan. Lalu Musa sampaikan ke bangsa Israel, apa yang disampaikan? Kita keluar dari rumah perbudakan, sama poinnya. Tapi yang dimengerti oleh bangsa Israel apa? Yang dimengerti adalah tiba-tiba dikatakan ini, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Beda? Beda? Shalom, halo, masih bangun? Beda banget ya, bener ya? Tuhan bilang kamu tuh akan dibebaskan. Kamu tuh akan dilepaskan. Tapi yang mereka tangkep, dia lupa pesannya bahwa Tuhan mau bebasin mereka. Yang mereka dengar entah suara dari ular yang mana. Yang mereka dengar entah suara dari mana muncul. Kita di sini pasti misalkan gini ya, suara itu kan muncul di satu orang. Lalu kedua orang, lalu ketiga orang, lalu perkumpulan itu berkumpul. Lalu berkumpullah mereka bersama-sama. Itu yang menyebabkan tiba-tiba ada suara lain. Padahal Tuhan bilangnya tidak begitu. Masa Tuhan ngomong ini, kamu nanti keluar, kamu akan menderita di padang gurun. Enggak pernah. Bahkan kita pernah dapat firman Tuhan ya. Pesannya adalah apa? Kita ini akan resepsi. Gak pernah resesi, kita ini akan resepsi. Itu janjinya. Cuma seringkali kita dengar katanya orang. Bukan katanya Tuhan. Seringkali kita dengar katanya teman kita. Bukan katanya pemimpin. Pemimpinku kayaknya salah. Karena katanya temanku itu seperti ini. Seringkali kita dengar katanya pandangan dunia. Tapi kita nggak dengarkan katanya Tuhan. Seringkali ada banyak hal yang miss di sini. Oke, lanjut. Kejadian 2 ayat yang ke-16. Menurut saya Tuhan itu adil. Menurut saya Tuhan itu adil, oke? Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Sebab semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Intinya Tuhan itu ngomong, Tuhan itu ada di taman. Dan Adam dan Hawa dua-duanya boleh ngobrol sama Tuhan. Loh, Tuhannya di taman. Makanya waktu mereka jatuh dalam dosa, Tuhannya lagi jalan-jalan di taman. Nyari di mana Adam, di mana Hawa, mereka lagi di mana ya, kok nggak ketemu ya gitu. Jadi sebenarnya Hawa juga punya kesempatan yang sama untuk bicara dan ngobrol sama Tuhan. Tapi Tuhannya ngobrolnya sama manusia terus. Manusia itu siapa? Adam. Waktu saya pelajari, waktu saya baca, saya nggak menemukan Tuhannya ngomong sama Hawa. Menurut saya bukan berarti Tuhan nggak mau ngomong sama Hawa ya. Hawanya bisa datang kok ke Tuhan untuk ngomong. Seringkali kan gini ya, dalam pelayanan kita gini, pemimpin kita kejauhan Bu, kami gak berani ngomong, gak berani ngobrol, gak deket Bu. Bisa. Saya ini waktu kecil, kakek saya itu mantan dari Kelenteng gitulah ya. Jadi ada suatu masa saya masuk sekolah Mahanaim, intinya ada sebuah pertarungan lah, saya bisa katakan seperti itu. Ini saya jarang cerita sih. Jadi kakek saya itu ketua kelenteng di Semarang. Hari itu ketua kelenteng. Dan waktu opa saya meninggal, di hari opa saya meninggal, saya melihat sekian ribu roh mendatangi rumah saya. Karena katanya disuruh opa saya ikut cucunya gitu. Karena saya cucu satu-satunya hari itu kebetulan. Dan pusinglah saya. Karena saya lihat sekian ribu roh di rumah saya. Saya masih kecil gak tahu apa-apa. Jadi selama 1 bulan saya jerit-jerit dan saya teriak-teriak setiap malam jam 11. Saya bisa tanya mama dan papa saya, tidak ada, di mana mereka? Pelayanan, amin Tuhan. Lagi pergilah, gak tahu kemana. Ya pokoknya, atau belum bangun, bagaimana ini mamaku? Tolong ditariin mamaku ya, kenapa dia belum datang hari ini. Anaknya khotbah loh hari ini, dengerin lah ya. Tapi hari itu, 1 bulan, saya gak bisa tidur. Setiap malam saya jerit-jerit, badan saya tuh kayak keluar gitu ya.
keluar masuk gitu. Jadi saya panik juga, kok saya terbang nanti balik, saya terbang, saya balik gitu. Saya takut lah, intinya saya takut. Tapi saya sungguh-sungguh tahu waktu saya keluar masuk. Itu saya sadar ini apa ini ya? Kenapa nih ya saya gini ya? Saya sadar saya Kristen, saya ikut Tuhan, tapi saya gak punya hubungan. Setiap kali saya dalam nama Tuhan Yesus gitu, tahu ya kalau kita mimpi, kadang mimpi buruk, dalam nama Tuhan Yesus itu nggak bisa ngomong aja nggak keluar. Kalau istilahnya saya mimpi itu, kalau dikejar-kejar sama yang jahat, kayak nggak bisa terbang gitu rasanya. Mungkin kalau Bu Puji itu nggak usah ini terbang langsung dia. Bahkan di dunia nyata pun dia terbang langsung gitu. Nah itu karena punya hubungan, punya kekuatan roh. Nah itu saya nggak bisa. Sampai akhirnya setiap malam, saking saya takut. Hari itu saya takut. Saya baca Alkitab dan saya harus dengar khotbahnya Pak Yusak setiap malam. Cuma itu satu-satunya cara agar saya bisa tidur. Makanya sekarang Joshua bilang kalau kamu gak bisa tidur setel khotbah Pak Yusak. Bukan jadi bangun tidur, lagu tidur gitu ya, bukan ya. Cuma ngerti ya maksud saya ya, Akhirnya sejak hari itu saya dengerin khotbah Pak Yusak. Mama pas-pas saya dari kecil sering pergi pelayanan. Jadi saya di rumah sendiri gitu ya, serem banget. Semuanya saya nyalain, radio saya nyalain, televisi saya nyalain, lampu saya nyalain, kipas saya nyalain. Biar rame aja rumahnya. Biar kerasa ada orang. Khotbah itu setiap ruangan saya setel. Kenapa? Biar rame aja. Tapi dengan itu membuat saya tiba-tiba, saya tahu bagaimana Pak Yusak berjalan dengan Tuhan. Setiap hari saya dengerin khotbahnya, saya gak kenal. Kenal aja enggak, ketemu aja belum. Cuma denger dari kaset yang harus diputer-puter itu loh saudara. Harusnya zaman kita sama ya, kalau udah mentok harus diputer. Kasetnya harus diputer dulu. Dari A ke B diputer dulu dia. Harus dibolongin atasnya biar gak, ke-record katanya. Itu setiap hari saya dengerin khotbah. Awalnya kenapa? Karena saya gak bisa tidur, teriak-teriak, jerit-jerit. Saya dengar khotbahnya dibilang gini, itu saya gak kenal, ketemu pun belum pernah. Makanya, kan khotbahnya gitu ya, kamu itu harus jalan sama Tuhan. Makanya, kamu terus baca Alkitab. Makanya, kamu tuh harus dengar Tuhan. Gimana engkong cara dengar Tuhan? Kan khotbahnya gitu ya, Pak Yusak ya. Ya kamu ngomong lah, namanya juga bicara sama Tuhan, mulai ngomong sama Tuhan. Kamu gak pernah ngomong, gimana mau kenal, katanya gitu. Seringkali kita punya alasan, jauh. Aku gak dengar Tuhan ngomong apa. Pemimpinku tuh jauh. Aku gak pernah punya waktu sama dia. Kita bisa dengar dan belajar dari banyak hal. Saya gak kenal Pak Yusak hari itu. Tapi saya coba dengerin khotbahnya. Benar-benar semua khotbahnya saya dengerin. Sampai satu khotbah saya ulang sebulan saudara. Karena hari itu cuma punya satu kasetnya. Sampai saya hafal batuknya kapan. Sampai saya hafal bercandanya apa, saya hafal. Sebulan saya ulang. Nanti mama saya belanja lagi kaset, baru saya ganti kaset puji Tuhan, ada khotbah yang lain. Kasetnya ganti, kalau enggak itu doang, satu terus. Loh kalau enggak saya enggak bisa tidur, saya jerit-jerit, teriak-teriak keluar masuk. Sebulan akhirnya masuk Mahanaim saudara sekolah. Hilanglah semua roh-roh itu, nggak ada yang berani. Dibaptis, ya kan? Ajaran peperangan rohani, dilawan, setan itu dilawan ya. Kalau kita disiksa tuh lawan balik ternyata ya. Jangan cuma diusir, lawan. Kalau kata ibu tuh salah, kamu salah satu poin katanya. Nggak cuma diusir, siksa katanya gitu. Biar dia nggak balik-balik lagi, siksanya lupa saya. Siksa, iblis terus disiksa. Kalau dia berani ngomong sama kamu tuh akan mati di padang gurun. Kamu gak ada uang. Siksa saudara kalau berani ngomong gitu. Kamu tuh gak dicintai, itu kurang ajar. Kamu ya berani ngomong gitu ya sama saya ya. Api, ikat, potong-potong. Yang sadis lah, kayak Elion ya. Bakar, ikat, potong-potong semuanya. Tapi sekali lagi, poinnya adalah apa? Hawa gak pernah ngomong langsung sama Tuhan. Tuhan selalu nyampaikan pesan ke Adam hari itu. Ngobrolnya sama Adam, sama-sama di taman, sama-sama di tempat yang sama. Tapi Hawa gak punya perjalanan. Saya pernah baca satu buku ya.
Judul bukunya Seni Mengikuti. Menurut saya bagus sekali. Dia bilang gini, kamu itu bisa belajar dari pemimpinmu, itu gak harus kamu dekat. Karena gak semua orang sanggup dekat, katanya gitu. Ibu sekali-kali bilang, kamu itu kalau punya mentor, deketi mentormu, itu sama poinnya. Belum tentu kamu kuat sama saya, gitu dia bilangnya. Saya juga bilang sama anak-anak saya, belum tentu kamu kuat sama saya. Saya itu galak, percayalah saya itu galak. Bapak Joshua tahu, semua tahu. Tahu ya, gitu ya. Tapi buku bilang gini, seni mengikuti. Kamu bisa mengikuti, kamu bisa belajar, kamu bisa mewarisi dengan kamu apa? Dengerin khotbahnya. Semua khotbahnya kamu dengerin. Ikuti jalan-jalannya. Contoh, dia pelayanan di mana? Ya ikut. Orang nggak pernah ketemu, udah tahu nggak jauh. Dia kebaktian di sini, kita kebaktian di sini. Kamu nggak ikut kebaktian, gimana mau makin sama kita? Nggak mungkin sama. Ikuti pelayanannya, dia bilang. Ikuti cara hidupnya. Tapi dia bilang ini, yang paling penting adalah apa? Perhatikan. Maka kamu akan kenal. Perhatikan, maka kamu akan kenal. Buat saya gini ya, kalau kita ya, Pak Joshua tuh suka beberapa makanan ya, bukan semua makanan, beberapa makanan. Kalau saya suka semua makanan, kebalikan. Kalau Pak Joshua itu sukanya beberapa saja ya. Dia suka sushi, suka. Cuma seandainya kita buatkan dia sushi, wah ini mahal Pak. Ini ikannya terbang langsung dari Amerika, ditangkap sama Trump pakai pancingan. Ikannya langsung diterbangkan pada pagi hari ini langsung Pak. Sungguh Pak, ini mahal banget. Sampai langsung di hadapanmu Pak, sashimi. Tapi dikasih saus di atasnya, sausnya timun. Percayalah saudara, mau semahal apapun, seenak apapun, muntah suami saya. Kita pernah saudara, suatu hari kita belikan dia nasi uduk, ini rahasia ya. Nasi uduknya ada timunnya. Lalu kami bersama para jajaran para AB yang menyiapkan makanan, kita berdiskusi. Gimana ini? Kalau kita beli lagi, waktu dan timingnya ini lewat. Karena Bapak kalau sudah mau makan timing di sini, jangan sampai lewat timingnya lewat, bisa nggak mood makan sampai malam, saya bilang gitu. Gimana ini caranya? Gimana? Ya udah kita sepakat, kita buang timunnya, kita diam-diam jangan ngomong ya. Kita sepakat lah, diam-diam lah kita di belakangnya, belakang dapur kita diam-diam. Oke, buang. Singkirin semua nasi yang kira-kira kena sama timun. Kita sogohkanlah ke Bapak ya. Cantik, tidak ada timun, baunya kita endus-endus, enggak ada bau timunnya. Dimakanlah sama Pak Jos. Sep. Ini ada bekas timunnya ya, katanya gitu. Langsung tahu dia. Antara kepekaan atau emang lidahnya peka banget. Antara dua lah, saya nggak tahu. Ini saya dengar tadi Tuhan bilang ada timun di nasi uduk saya. Tapi sekali lagi apa? Mungkin kamu nggak dekat. Tapi kamu bisa pelajari. Kadang belum tentu yang dekat bisa mewarisi banyak kok. Karena terlalu biasa, terlalu dekat. Bahkan kadang yang jauh, mereka bisa lebih menghargai. Bahkan yang jauh kadang bisa lebih tepat. Kadang yang jauh, lewat khotbah lu saya tuh gak kenal Pak Yusak, saudara. Kenal pun gak, ke Bandung pun gak pernah. Tapi saya dengerin khotbahnya setiap hari. Bukan karena saya pengen dan cinta Tuhan banget, enggak, takut. Takut sama setan. Beneran, awalnya bukan gak sekeren itulah. Takut, daripada saya keluar masuk, saya terbang-terbang saya juga takut. Ini terbang-terbang, nih kalau beneran terbang hilang takut juga saya kemana gitu. Nah, terbangnya kadang keluar rumah, kadang masuk dalam rumah gitu. Serius terbang-terbang gitu, dunia-dunia lain lah gitu kalau saya katakan. Saya juga takut. Tapi waktu kita kenal, kita belajar, kita itu bisa punya hubungan dan mewarisi. Lanjut, oke? Lanjut. Yang tertulis versus yang tersirat. Seringkali kita mendengar atau belajar dari apa yang kita dengar. Tapi pelajaran itu cuma nyampe di kepala. Jarak kepala ke hati
Walaupun cuma sekian jengkal, kadang butuh waktu lama. Yang tertulis begini, yang tersirat gimana, itu kadang kita nggak bisa kenal, kadang kita nggak tahu. Ayatnya berkata begini ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kasihilah Tuhan Allahmu, kalau kita mencintai Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi mengenal Tuhan tuh nggak pakai kepala. Salah ya. Kalau pakai kepala kamu pusing. Ayatnya bilang hormatilah ayah dan ibumu. Firmannya. Tapi ada ayat juga bilang tinggalkanlah. Tuhan akan memisahkan suami dengan istri. Pusing kalau kamu pakai kepala, pusing kamu. Ini tadi ngomong gini, sekarang ngomong gitu. Ayatnya bilang gini, kadang ngomong gitu pusing. Mengenal tuh pakai hati. Saya pernah bilang sama orang gini ya. Orangnya ini kaku sekali lah. Dia bilang gini, Cikesya, gimana caranya aku tahu kamu sukanya apa? Saya bilang gini, kamu pikir saya skripsi? Saya bilang gitu. Walaupun kita STT lagi skripsian ya, dikit lagi sidang-sidang. Kamu pikir saya skripsi? Kamu masukin angka 1 keluar angka 2, nggak bisa lah. Read the room, aku bilang gitu. Lihat situasinya, pakai hati dirasakan. Bingung Ci, aku lanang katanya gitu ya. Aku cowok, nggak ngerti, pakai otak dia taunya. Ini pakai hati, aku bilang belajar pakai hati. Contoh ya, kalau sama Elion, kita ini tiba-tiba di rumah tidak ada angin, tidak ada hujan, dia bisa marah sama saya. Misalkan saya pulang ya, Elion, terus dia nggak nengok kan, dia marah, ceritanya dia marah. Nah ini marahnya ini kenapa kita nggak tahu kan? Kita tanya dong, Elion, ada anaknya nggak sih sekolah ya? Aduh, iya nggak apa-apa Yon. Mau nemenin mama Yon di depan Yon? Oh nggak mau, ya udah jangan, biarin aja. Nanti ngomel di rumah kita nanti dipanjang di rumah ya, jangan ya. Saya nanya, Elion kenapa? Saya bilang gitu. Dia nggak akan jawab, dia nggak akan jawab. Nanti saya mulai menerka-nerka. Loh itu tersuratnya gini, kalau istilah orang sekarang ditanya gini ya, kamu kenapa? Jawabnya apa? Enggak apa-apa. Yang terucap apa? Enggak apa-apa. Kadang kalau sama ibu itu, kalau ibu udah nggak tahan sekali, oke. Nah itu oke itu takut kita kalau dijawabnya oke doang. Kalau kita chat nih ya, Bu gini, oke itu takut kita. Waduh, oke nih tepat, kurang, salah, warnanya salah, kurang cepat, apa yang salah ya gitu. Apalagi kalau jawabnya cuma oh, wah itu takut banget itu. Oh gitu, itu takut sekali kita. Wah oh nih, oke opo oke. Oh ini informasinya salah, kurang segelombang atau gimana nih, salah ini kayaknya. Oh oke itu deg-degan. Mantap, nah kalau mantap tuh lebih, aduh puji Tuhan, dapat stiker apalagi ya. Stikernya hati-hati itu agak lega dikit ya. Kalau udah oh, waduh ini salah. Apa ini yang salah? Oh itu takut saya. Kalau udah O dan OK tuh saya takut sekali. Tapi sama Tuhan balik, malah jadi ngomongin itu ya. Balik, pakai hati. Mengenal pakai hati. Waktu sama Elion, saya bilang gini, kenapa kesel Yon? Dia diem. Mending jawab, enggak, diem aja. Nanti saya nanya, Mama salah ngasih makan, dia diem. Mama ke toilet gak pamit, saya bilang gitu. Itu bisa marah dia. Mama ke toilet gak pamit. Oh dia marah karena aku pergi ke toilet tidak pamit. Mama tuh ya, kalau mau pergi kemana-mana, bilang. Kalau pipis, kalau pup, dia bilang gitu. Ngomong, jadi aku tahu kamu di mana. Katanya gitu. Elion. Tapi kalau kita gak kenal, Elion mau main sama mama. Enggak, lagi main sendiri. Ya udah dia makin marah dia. Karena kita gak kenal. Paham ya, sampai sini paham ya? Waktu saya nanya, oh dia kesel ini. Saya harus datengin ini. Saya harus coba tanya kenapa dia kesel. Makan? Bukan. Mama sibuk? Bukan. Kenapa ke toilet tidak izin? Oh salah, ke toilet gak izin ternyata ya. Luar biasa Elion anakku ya. Ke toilet gak izin dia marah. Tapi kita harus kenal. Suatu hari Elion marah di kamar. Dia usir semua orang keluar dari kamar. Pergi kalian semua. Diusirlah, ditutup pintunya. Tapi waktu saya tidak datengin dia ngintip-ngintip dari pintu.
Tahu ya maksudnya ya? Dia minta dirayu ceritanya. Tapi kalau saya nggak kenal, oh dia kesel ya udahlah, kita suruh dia pergi. Pergilah kita gitu ya, seringkali kan gitu ya. Udah bagus, oke. Oh udah bagus, oke. Du gitu, padahal belum. Kadang muka tuh kan gak bisa dibaca ya. Gimana Bu? Saya sudah mewarisi belum gitu kan, seringkali pengennya gitu kan, kayak kerasa getar-getar atau apalah. Pengennya kan gitu kan. Udah belum ya? Saya tanyain lagi, saya datengin lagi. Waktu diusir, pergi semuanya. Ternyata enggak, artinya bukan pergi semuanya. Tolong aku di sini dan dirayu, gitu bahasanya. Pergi kalian semua, aku enggak mau sama mama. Gitu kan, marah, ceritanya lagi marah, emosi dia. Pergi kalian semua, aku enggak mau sama mama. Enggak, yang aku dengar di kupingku bukan itu. Yang aku dengar di kupingku adalah, mama rayu aku dong, gak ngerti deh, gitu. Gitu aja gak ngerti. Itu bahasa aslinya itu gitu. Kita membaca sesuatu yang tersirat, yang dari hati. Karena kadang yang diverbalkan itu beda sama yang di hati. Kadang pemimpin itu juga gak tega, tahu gak sih? Udah marah terus, dimakin marah sakit hati, gak ditegur juga salah, bingung loh. Tapi kita ini harus belajar mengenal dengan hati. Lanjut ya. Ada satu orang di Alkitab, dia ingin ke Tuhan Yesus. Ceritanya gitu ya, dia ingin dimuridkan sama Tuhan Yesus. Dia bilang ke Tuhan Yesus gini ya, Markus 10 ayat 19 sampai yang ke-20 dikatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Dia bilang gitu ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu. Lalu kata orang itu, dia bilang ke Tuhan Yesus, dia promosi, ini CV saya Tuhan. Saya CV itu lamaran kerja ya. Perbuatan baiknya dia tulis semua. Dia bilang gini, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Tuhan. Ini perbuatan baikku, aku ini sudah sesuai dengan Taurat Tuhan. Lu tahu gak Taurat Tuhan 10 bukan 6. Yang dia sebut cuma 6. Kalau dibilang kurang, bener Tuhan Yesus. Loh kan harusnya apa? 10 perintah Allah berapa? 6. 10, kalau salah minggu kan 10 ya, suruh ngapalin tuh lah 10 perintah Allah gitu ya. Dari 10 ini cuma 6, ada kurang berapa? 2, kurang berapa? 3, biar bangun, 4 kurang bener. Aku sudah melakukan semuanya Tuhan, dari sejak muda aku udah kerjain semuanya ini. 6 hal nih aku bagus banget nih, aku gak bunuh orang, aku gak jahat sama orang, keren banget aku nih. Dia lupa ada 4 lagi. 6 hal yang dia tulis, 6 hal yang dia statement, 6 hal yang dia bilang aku sudah lakukan, itu semua tentang manusia. Jangan membunuh itu sama manusia ya, atau masa membunuh roh. Ya kita sih lakukan itu ya di sini ya. Lakukan itu ya kita ya, mengejar-ngejar roh, menghabisi roh itu kita lakukan sih ya. Tapi jangan berzina itu kan sama manusia. Tapi 4 hal yang dia gak tulis, itu soal dengan Tuhan. Hormati hari Sabat, Tuhan. Jangan ada Allah lain, itu soal sama Tuhan. 4 hal yang dia gak tulis, itu justru hukumnya tentang hukum dengan Tuhan. 6 hal yang dia tulis, itu 6 hal yang hubungannya soal sama siapa? Manusia. Berarti dia gak punya hubungan sama Tuhan. Dia berbuat baik sama manusia baik, manusia yang baik dia. Seorang pribadi yang baik, yang saleh kali ya, mungkin bahasa zaman sekarang sopan, kelihatannya baik. Tapi dia gak punya 4 hubungan, 4 hal dengan Tuhan yang dia gak tulis. Makanya Tuhan bilang, masih kurang. Lanjut, PPT yang terakhir, ayat yang terakhir ya. Markus 10 ayat 21, saya pakai versi net, saya terjemahkan. Markus 10 ayat 21 dikatakan gini. Yesus berkata, Yesus memandang dia dengan penuh kasih. Jadi puji Tuhan, Tuhan tuh sabar. Sama kita juga sabar. Tuhan aku udah gini, aku udah gini, aku udah gitu, aku udah gini, udah gitu, udah gitu, udah gitu, udah gitu, udah gitu. 6 hal. Karena semua 6 hal itu dilakukan untuk manusia, bukan Tuhan. Gak membunuh, gak berzina itu sama manusia, oke? Dikatakan gini ya. Dengan penuh kasih, puji Tuhan, Tuhan memandangnya dengan kasih. Dan berkata, engkau masih kekurangan apa? 1 hal lagi, kurang 1. Pergilah, jualah semua yang kau miliki dan berikan uangnya kepada orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Lalu datanglah dan ikutilah aku. Singkat cerita dia menyerah karena Tuhan minta yang ini.
Ayat lanjutannya gitu ya, kita semua tahu ya. Intinya dia menyerah. Astaga Tuhan, 6 itu aku bisa, yang satu ini kayaknya belum. Ternyata kata uang di situ artinya adalah apa yang kamu pegang paling erat. Kadang bukan uang, kadang keinginanmu, gengsimu, pride-mu, harga dirimu, pengampunan maafmu yang kamu pegang erat apa? Ada sesuatu yang kamu pegang erat-erat. Jadi bukan soal uangnya, tapi apa sesuatu yang kamu hold fast atau cling to, atau sesuatu yang kamu mengandalkan orang itu. Seringkali gini ya, kalau kita punya hutang, kita mengandalkan bukan Tuhan. Yang kita andalkan orang atau buiin. Buiin aku punya hutang, berharap dibayarin buiin. Yang kita harapkan bukan Tuhan. Yang kita harapkan apa? Pemimpin kita tolongin. Nanti kalau pemimpin kita nggak tolongin, marah. Apa yang paling kamu genggam erat? Dalam perjalanan ini bukan soal kata orang, tapi katanya Tuhan itu apa? Punya nggak kita hubungan dengan Tuhan? Kenal nggak kita? Oke, mengenal itu belajaran seumur hidup menurut saya. Saya sudah tinggal dengan Pak Joshua sekian tahun bersama, tapi setiap hari saya tetap belajar hal yang baru. Saya sudah tinggal sama beberapa orang sangat lama, tapi setiap hari saya tetap belajar yang baru kok. Tapi mengenal itu artinya apa? Kamu mau berani meletakkan apa yang paling kamu pegang. Kalau istilahnya firman Tuhan katakan, kamu harus tenang dengan bejana yang kosong. Contoh ya, kamu mau belajar nih, karena ini lagi tema warisan ya. Ini akhir dari bulan Maret nih ya, akhir dari bulan Maret, mumpung masih ada bulan Maretnya, selesaikan ya, mumpung masih ada bulan Maretnya. Kamu datang, mau mewarisi buiin. Tapi yang kamu bawa curhat, percayalah gak jadi mewarisi itu. Konseling jadinya. Menurut saya banyak yang begitu. Saya gak tahu, kan kira-kira. Maaf ya, saya gak nyinggung ya. Gak tahu, saya gak tahu kan kira-kira. Yang kita bawa apa? Apa yang kamu pegang sungguh-sungguh gitu loh. Banyak orang datang ke saya gini, Bu Kesha doain saya soal jodoh. Ya kan? Tapi di belakangnya gini, yang ini gitu. Itu tangan kananmu tuh udah ngumpetin apa itu di belakang. Kan aku juga gak bodoh. Kita kan manusia-manusia lain seperti Bu Puji, keren. Apa yang kau bisa sembunyikan dari hadapan nabi-nabinya ini? Sulit. Kaget, kupikir ada dunia lain yang bergerak ya. Ternyata ada anak-anak ya, luar biasa. Gak apa-apa sayang, mantap. Tapi sekali lagi, apa yang paling kamu pegang erat? Kamu datang ke Tuhan, Tuhan gimana ini aku harus bayar. Tapi yang di sini kasihin uang dong Tuhan. Nah itu udah bisa. Harus lepas dulu yang kamu pegang erat-erat. Percayalah, saya tuh pernah ngobrol ya sama orang. Bu Kesha, gimana sih kok orang tiba-tiba kok suka nabur ke Bu Kesha? Saya bilang gini, ya saya juga gak tahu, kamu pikir saya tahu. Saya pikir saya jilat-jilat dia gitu. Dia kan bukan es krim. Enggak lah, mana ada jilat-jilat. Enggak gitulah caranya. Kalau kata ibu tuh, jangan ngemis. Enggak ada ngemis tuh enggak ada, salah itu. Hukumnya ngemis tuh salah. Tapi kok bisa Bu? Kadang orang nabur ke Bu Kesha, kadang nabur ke Rock, mungkin nabur ke Mahanaim. Saya bilang gini, percayalah setiap kali saya ketemu orang dan hati saya udah pengen duit, gak akan dapat duit. Percayalah. Setiap kali saya datang ketemu orang udah kepengen duit nih. Wah ini orang kaya nih, mantap. Loh itu manusia ya, manusia nih jujur. Duit, gak akan keluar duitnya. Cuma orang yang saya gak pernah bayangin, saya cerita biasa aja. Tiba-tiba Tuhan gerakan, itu loh kamu tuh jangan pegangin. Kamu berharapnya sama manusia sih, salah. Tuhan juga gak mau. Yang kamu pegang kenceng tuh apa? Kamu berharap sama manusia, percayalah. Itu gak akan punya perjalanan sama Tuhan. Kan dia mau jalan sama Tuhan. Tuhan aku udah lakukan ini baik Tuhan. Aku gak berzina Tuhan, aku nih kudus. Padahal ayatnya dibilang kekudusanmu seperti kain kotor. Yang dia butuhkan apa? Tuhan butuhkan apa? Coba lepas apa yang paling kamu pegang kencang-kencang. Ketakutanmu, tanpa sadar kau peluk kencang-kencang gitu. Anakmu peluk kencang-kencang, takut. Suamimu pegang kencang-kencang sampai gepeng suamimu. Dipegangin.
Tapi sekali lagi kita harus dengar katanya Tuhan, bukan katanya orang. Kita harus punya perjalanan hati, bukan cuma perjalanan kata-kata sama Tuhan. Kita harus punya pengertian untuk mengerti yang tersirat, bukan cuma yang tertulis. Yang terakhir, kita harus tahu kadang yang menghalangi hubungan kita adalah apa? Sesuatu yang kamu pegang terlalu kencang. Makanya tanganmu gak available karena kau pegangin kencang sesuatu yang kamu mau. Makanya tangan Tuhan gak pegang tanganmu. Kenapa? Kamu sibuk pegangin sesuatu di tanganmu. Jagain semua dengan tanganmu. Yang gak digandeng-gandeng sama Tuhan. Padahal perjalanan mengenal, perjalanan dengan Tuhan, kamu harus lepas. Biar Tuhan yang gandeng tanganmu. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biar Engkau Tuhan yang mengajari kami Tuhan. Kami tahu untuk mengenal tidaklah perjalanan yang pendek. Tapi ajari kami agar kami punya perjalanan dan pengenalan akan Engkau. Agar kami tidak hanya mendengar katanya orang. Tapi kami mendengar katanya Tuhan. Tolongi hati kami agar kami tidak bergantung dengan apa yang menurut kami bisa menolong kami. Tapi buat kami ini bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.